Halo, apa kabar semuanya? Nah, kali ini aku mau sharing pengalamanku ikut heli tour di Nepal ke Everest Base Camp. Perjalanan heli tour ini dimulai dari Tribhuvan International Airport yang ada di Kathmandu. Di grup heli tour ini, aku menjadi satu-satunya perempuan, dan aku senang banget karena dapat teman baru dari Jepang, India, dan satu lagi dari Belarusia. Ini adalah pengalaman pertamaku naik helikopter dan menuju Gunung Everest. Jelas banget, aku tuh excited banget sama perjalanan ini. Oh iya, pilot helikopter kita kali ini adalah seorang kapten yang asli Sherpa, berasal dari pegunungan Everest. Oke, sang kapten sudah menyalakan mesin. Sekarang kita bersiap-siap untuk terbang. Jangan lupa berdoa dulu ya. Deg-degan banget. Kita bersiap-siap untuk terbang meninggalkan Kathmandu menuju Lukla. Lukla adalah salah satu bandara paling berbahaya di dunia karena berada di ketinggian dan bandaranya itu kecil banget. Yes, akhirnya kita terbang juga meninggalkan Tribhuvan International Airport untuk menuju Bandara Lukla. Saat briefing tadi, Kapten menjelaskan, dalam perjalanan heli tour ini posisi duduk kita akan diubah-ubah. Jadi ada saatnya kita duduk di belakang dan ada saatnya nanti kita duduk di depan, supaya kita mendapatkan experience yang berbeda-beda. Perjalanan terbang dari Kathmandu menuju Lukla kurang lebih memerlukan waktu sekitar 45 menit. Nah, ini sekilas pemandangan dari kota Kathmandu. Setelah terbang beberapa menit, akhirnya aku bisa melihat secara langsung puncak-puncak pegunungan Himalaya di jajaran pegunungan Everest yang puncak-puncaknya tertutup salju. Wow, megah-megah sekali dan amazing, rasanya tuh seneng banget. Tak terasa kita hampir mendarat di helipad Bandara Lukla. Rasanya deg-degan karena ini merupakan salah satu bandara yang paling berbahaya di dunia. Lihat deh, landasannya aja pendek banget. Alhamdulillah, akhirnya kita berhasil landing dengan smooth banget. Wow, hebat banget deh kaptennya. Di Bandara Lukla ini kita akan menunggu selama 15 menit karena helikopter perlu mengisi bahan bakar. Nah, kalau kamu orangnya suka ke toilet, jangan sia-siakan waktu 15 menit ini untuk pergi ke toilet sebelum kamu mengunjungi tempat-tempat di Gunung Everest yang tentunya sulit toilet. Setelah menunggu 15 menit di Bandara Lukla, akhirnya kita terbang lagi untuk menjelajah pegunungan Everest. Dan akhirnya kita terbang meninggalkan Lukla. Bye Lukla, karena nanti ketika pulang kita tidak lagi singgah di Bandara Lukla ini, tapi akan langsung menuju Bandara Tribhuvan di Kathmandu. Buat kamu yang penasaran dengan Bandara Lukla, lihat aja, itu landasannya yang terkenal super berbahaya di dunia. Gimana nggak berbahaya, landasannya pendek banget, terus langsung jurang dan pegunungan-pegunungan begini nih.
Titik pertama yang akan kita tuju adalah Perice, setelah itu baru Kalapatar. Jadi dalam helitur ini, kita akan diatur secara bergantian untuk turun di Perice dan juga di Kalapatar. Kita diberikan waktu beberapa menit, kurang lebih 7-15 menit untuk merasakan ambience dan suasana yang berbeda di pegunungan Everest. Kita tidak bisa berlama-lama karena kita harus menyesuaikan suhu tubuh kita dengan suhu yang ada di pegunungan Everest. Selain itu, kadar oksigen juga semakin tipis karena ketinggian gunung Everest yang cukup ekstrim. Dalam perjalanan dari Perice menuju Kalapatar, kita akan melintasi jajaran pegunungan Everest dan juga ada salah satu danau yaitu Gokyo yang terlihat dari ketinggian. Melihat kondisi Everest saat ini sebenarnya agak deg-degan sih, karena tidak semua permukaan pegunungan Everest tertutup salju. Artinya memang benar ada dampak dari perubahan iklim yaitu ice melting. Kita akan melintasi Everest Base Camp, tapi memang helikopter tidak akan mendarat di Everest Base Camp karena banyaknya tenda-tenda summiter. Itu lihat deh, yang warna kuning-kuning itu dia tenda-tenda para pendaki puncak Gunung Everest. Dan perjalanan helikopter ini akan membawa kita untuk mendarat di bawah kaki Kalapatar. Dari Kalapatar tentunya kita bisa melihat puncak Everest. Dan akhirnya aku bisa kesampaian melihat puncak Everest dari dekat. Masya Allah, megahnya luar biasa. Emang boleh sedekat ini sama Gunung Everest? Wow, aku tuh speechless banget. Akhirnya tiba juga kita landing di Kalapatar. Ketinggian di sini mencapai 5.644 meter di atas permukaan laut. Dan setelah turun helikopter, aku merasakan kadar oksigen yang lumayan tipis. Dari Kalapatar ini, aku bisa melihat jelas puncak Everest. Rasanya tuh deket banget. Setelah merasakan beberapa menit di Kalapatar, akhirnya kita kembali untuk terbang menjelajahi pegunungan Everest menuju Perice. Ketinggian Perice tentunya lebih rendah dari Kalapatar. Perice ada di ketinggian 4.371 meter di atas permukaan laut. Saat perjalanan dari Kalapatar menuju Perice, aku berkesempatan duduk di kursi depan, persis di sebelah kapten pilot. Aku senang banget sekaligus takjub. Wah, gila banget ini, di depan mata pegunungan-pegunungan Everest menjulang secara megah. Ini tuh serasa mimpi ya. Ya emang ini impian aku sih untuk melihat Gunung Everest secara langsung, dan alhamdulillah bisa terwujud di tahun 2023 ini. Sesampainya di Perice, aku dan temanku diturunkan dan bergantian kedua temanku yang lain kembali ke Kalapatar.
Di Perice ini aku melihat satu area seperti aliran sungai. Mungkin memang benar ya, ini bisa jadi aliran sungai yang mengalirkan es-es yang mencair dari pegunungan Everest. Dari Perice, kita semua sudah berkumpul dan sekarang kita akan langsung menuju ke helipad Hotel Everest View. Hotel Everest View ini berada di ketinggian 3.880 meter di atas permukaan laut. Setelah terbang menjelajahi pegunungan Everest, akhirnya tiba juga kita di helipad Hotel Everest View. Kita singgah di sini kurang lebih selama 45 menit untuk menikmati sarapan pagi dan menikmati keindahan pegunungan Everest. Amazing. The Everest over there. That's Amadablam. This one is Amadablam. That one is Everest. That's the hotel. Nice. Saking takjubnya, kita semua asik merekam dengan handphone masing-masing. Di sini aku ngeledekin satu persatu temanku yang lagi asik dengan handphonenya masing-masing sambil menikmati kemegahan Gunung Everest. That's the Everest and the hotel, Everest View Hotel. That's the Everest. So we will have maybe breakfast in here, like 45 minutes. We will have breakfast at Everest View Hotel. It's only 45 minutes. Breakfast with the view. That's the hotel. Come to Everest View Hotel. That's the Everest. And this is the hotel. So we will have a breakfast in here for 45 minutes. I need to be in a hurry because still adapting with the oxygen in here. Just walk slowly. Okay, just arrived at Everest View Hotel. Amazing. We'll have a breakfast with a view in here. Amazing. Wow. That's Amadablam. Also the Everest. Oh iya, dalam helitur ini, kalau kamu mau ambil paket breakfast di Hotel Everest View, kamu bisa melakukan pembayaran langsung ke hotel sebesar 31 US dollar. Menu sarapannya adalah Western food. Dan sarapan di sini nggak boleh dilewatkan. Minimal sekali seumur hidup, kamu bisa menikmati pemandangan yang begitu luar biasa sambil sarapan pagi dari Hotel Everest View. Malahan aku pengen banget suatu saat kalau ada kesempatan lagi balik ke Everest, aku pengen banget menginap semalam di hotel ini. Setelah 45 menit sarapan pagi di Hotel Everest View, kita bersiap kembali untuk naik helikopter kembali ke Bandara Tribhuvan di Kathmandu. Perjalanan dari Hotel Everest View menuju Kathmandu kurang lebih hampir 1 jam. Dan untuk seluruh perjalanan helitur ini kita tempuh selama setengah hari atau half day. Helitur ini dimulai dari jam 7 pagi
Tapi kamu tetap harus berkumpul di Bandara Tribhuvan dari jam 5 atau 6 pagi sampai dengan selesai jam 1 siang kembali ke Kathmandu. Sekian perjalanan heli tour aku ke Everest Base Camp di Nepal. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.